Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abiyu dari kelas E dengan NIM 4012014111076. Saya di sini ingin meresum konsep kewenangan pemerintah dari buku Han. Konsep kewenangan pemerintah, pengertian dasar. Kewenangan adalah dasar legitimasi tindakan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kewenangan adalah kekuasaan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Wewenang adalah bagian dari kewenangan berupa hak aparat untuk mengambil keputusan atau tindakan hukum tertentu. Yang kedua, perbedaan kewenangan dan kekuasaan. Kewenangan adalah kekuasaan hukum yang berasal dari undang-undang. Kekuasaan otoritas tanpa dasar hukum disebut kekuasaan kosong. Jadi kalau kewenangan itu kekuasaan hukum yang berasal dari undang-undang, kalau kekuasaan otoritas tanpa dasar hukum disebut kekuasaan kosong. Yang ketiga itu pandangan para ahli. Yang pertama ada Philippus M. Hadjon. Dalam kewenangan terdapat wewenang. Ada juga dari Ateng Syafruddin. Kewenangan adalah kekuasaan formal dari undang-undang. Wewenang bagian tertentu dari kewenangan. Kalau Prajudi Atmos Sudirjo, kewenangan kekuasaan formal. Wewenang pendelegasian untuk tindakan hukum. Yang keempat adalah pengaturan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Pasal 1 Angka 5. Wewenang, hak pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan atau tindakan. Pasal 1 Angka 6. Kewenangan, kekuasaan pejabat untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Artinya kewenangan mencakup wewenang. Parameter kewenangan merupakan kekuasaan hukum untuk melakukan tindakan tertentu, diberikan oleh pembentuk undang-undang berisi hak dan kewajiban, menimbulkan akibat hukum. Yang keenam, implikasi. Aparat pemerintah tidak memiliki kekuasaan tetapi memiliki kewenangan berdasarkan hukum. Kewenangan menimbulkan akibat hukum dan harus dipertanggungjawabkan bila merugikan warga negara. Kontrol dan pengujian kewenangan dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas. Intinya, kewenangan kekuasaan hukum yang diberikan undang-undang mencakup hak dan kewajiban aparat untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Wewenang adalah bagian dari kewenangan tindakan pemerintah berdasarkan kewenangan harus menimbulkan akibat hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Terus yang kedua, macam-macam kewenangan pemerintah. Bagian B. Dalam hukum administrasi, kewenangan pemerintah dapat dibedakan menjadi: yang pertama, wewenang terikat. Harus dijalankan sesuai aturan dasar, materi, waktu, wilayah. Aturan hukum sudah menentukan secara jelas apa yang boleh atau harus dilakukan. Bersifat limitatif dan sesuai asas legalitas. Tidak memberi ruang pilihan bagi pemerintah. Yang kedua, wewenang fakultatif. Termasuk kategori wewenang bebas, tetapi bersifat penyeimbang. Pemerintah boleh menggunakan atau tidak menggunakan kewenangan tersebut. Ada pilihan, tetapi hanya dalam kondisi tertentu sesuai aturan dasar. Yang ketiga, wewenang bebas. Memberi kebebasan penuh bagi pejabat pemerintahan untuk menentukan isi keputusan. Aturan dasar hanya memberi kerangka umum, isi keputusan ditemukan sendiri oleh pejabat. Intinya, kewenangan pemerintah terbagi atas terikat, wajib sesuai aturan hukum, tidak ada pilihan. Kalau fakultatif, ada pilihan untuk digunakan atau tidak. Kalau bebas, pejabat
berwenang menentukan sendiri isi keputusan berdasarkan kebebasan yang diberi hukum. Terus yang ketiga tuh ada batasan penggunaan kewenangan pemerintah. Yang pertama, dasar. Tindakan pemerintah harus sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang. Penggunaan kewenangan dibatasi oleh substansi, materi, waktu, dan tempat. Jika dilanggar, tindakan pemerintah dianggap tanpa wewenang atau unbefugged, jenis tidak berwenang. Yang kedua, unbefugged ratinology, artinya tidak berwenang secara wilayah, dilakukan di luar daerah kewenangan. Unbefugged ratino temporis, tidak berwenangan secara waktu, sebelum atau melewati masa berlaku kewenangan. Unbefugged ration materi, tidak berwenang secara materi, di luar urusan atau objek kewenangan. Yang ketiga, pengaturan pasal UU nomor 30 tahun 2014, pasal 15 dan 17. Pasal 15, kewenangan dibatasi oleh waktu berlakunya, wilayah berlakunya, dan cakupan materi kewenangannya. Pasal 12 ayat 2 huruf A, dikenal istilah melampaui wewenang atau ultra vires beyond the powers. Implikasi, tindakan pemerintah tanpa dasar, kewenangan, atribusi, delegasi, mandat. Unbefugged absolute, melampaui wewenang, ultra vires dan tanpa wewenang. Unbefugged sama-sama berarti tindakan tidak sah. Intinya, kewenangan pemerintahan dibatasi materi, waktu, dan tempat. Jika dilanggar, tindakan menjadi tidak sah dan aparat dianggap bertindak tanpa dasar hukum. Terus yang D, sumber kewenangan pemerintah. Dasar hukum, sumber utama kewenangan konstitusi dan undang-undang. Kewenangan adalah wujud supremasi hukum, legitimasi tindakan pemerintahan. Kedua, cara memperoleh wewenang. Ada 3 macam. Yang pertama, atribusi, pemberian kewenangan baru langsung dari UUD atau UU, melekat pada jabatan. Contoh, Presiden melalui pasal 4 ayat 1 UUD 1945. Ciri, menciptakan kewenangan baru, asli, tidak derivatif, tidak wajib lapor, bisa dilimpahkan. Setelah itu, delegasi, pelimpahan kewenangan dari pejabat lebih tinggi ke pejabat lain. Kewenangan bersifat turunan dari atribusi. Syarat definitif, tidak bisa dipakai lagi oleh delegan berdasarkan undang-undang, bukan kepada bawahan langsung. Ada instruksi dan kewajiban penjelasan. Tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya ke delegataris. Yang ketiga, mandat, penugasan dari atasan ke bawahan untuk bertindak atas nama mandan. Tidak terjadi alih kewenangan, hanya hubungan administratif rutin. Tanggung jawab tetap di mandan, tetapi maladministrasi ditanggung mandataris dalam naskah dinas ditulis. Yang ketiga, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Undang-Undang AP Pasal 12, atribusi kewenangan. Baru dari Undang-Undang Dasar atau UU, tanggung jawab tetap pada pejabat penerima. Atribusi tidak dapat didelegasikan kecuali diatur UUD atau UU. Pasal 13, delegasi pelimpahan kewenangan antar pejabat. Tanggung jawab beralih ke delegataris, tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kecuali diatur undang-undang. Pasal 14, mandat, penugasan rutin tanggung jawab tetap pada pemberi mandat. Penerima mandat tidak boleh ambil keputusan strategis.
Keempat, pembeda utama atribusi sumber asli dari Undang-Undang Dasar atau UU, menciptakan kewenangan baru. Delegasi pelimpahan kewenangan derivatif, tanggung jawab beralih ke penerima. Mandat, penugasan rutin, tanggung jawab tetap pemberi. Intinya atribusi kewenangan asli dari undang-undang atau UU. Delegasi pelimpahan kewenangan dengan tanggung jawab penuh pada penerima. Kalau mandat, penugasan rutin tanpa ahli kewenangan. Tanggung jawab tetap pada atasan. Diskresi dalam hukum administrasi. Pertama, pengertian diskresi. Diskresi adalah wewenang pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan atau tindakan ketika peraturan perundang-undangan A. memberikan pilihan, B. tidak mengatur, C. tidak lengkap atau jelas, atau D. terjadinya stagnansi pemerintahan. Dasar Hukum Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Bentuk kebebasan interpretatif, kebebasan interpretasi. Yang kedua, kebebasan penilaian. Yang ketiga, kebebasan kebijakan. Namun, diskresi tidak boleh disalahgunakan dan tetap diawasi dengan asas legalitas, asas spesialitas, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ketiga, tujuan diskresi. Pasal 22 UU AP, melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, mengatasi stagnansi pemerintahan untuk kepentingan umum. Ruang lingkup diskresi. Pasal 23 UU AP, jika aturan memberikan pilihan misalnya dengan kata dapat, boleh, jika aturan tidak mengatur kekosongan hukum, jika aturan tidak lengkap atau jelas tumpang tindih, butuh penjelasan atau belum ada peraturan pelaksana, jika ada stagnasi pemerintahan misalnya bencana, krisis, konflik sosial, wabah. Yang kelima, pembatasan dan risiko. Diskresi hanya dapat dilakukan pejabat berwenang, harus untuk kepentingan umum bukan pribadi. Risiko penyalahgunaan tindakan sewenang-wenang diuji oleh peradilan. Nomor 6, kaitan dengan keuangan negara. Jika berpotensi mengubah alokasi anggaran, wajib persetujuan atasan. Jika menimbulkan keresahan darurat, wajib pemberitahuan dan laporan. Yang ketujuh, prosedur pasal 26 sampai 29 UU AP. Harus ada uraian masuk, tujuan, substansi, dan dampak. Persetujuan atau pemberitahuan kepada atasan tergantung kondisi. Laporan tertulis setelah pelaksanaan jika dalam keadaan darurat. Ada pengecualian dari kewajiban pemberitahuan ke masyarakat. Intinya, diskresi adalah alat fleksibilitas hukum bagi pejabat pemerintahan agar pemerintah tetap berjalan meski aturan tidak jelas atau lengkap, tetapi tetap dibatasi tujuan, prosedur, dan pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan.